pengurus ya. Dan di sini ada kakak pembina. Biasa kalau di perkantas ya, kakak pembina ya. Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan nama saya Pendeta Agustinus Siahaan. Jadi kalau ada Siahaannya tahu ya dari mana ya? Ya dari sono ya. Horas. Ya, gitu ya. Istri satu dan harus satu saja. Anak dua. Istri saya dari Banyuwangi ya. Jadi Jawa, anak kami dua. Ya, kalau ditanya marga anaknya itu Jabat, Jawa Batak ya. Jadi Jabat atau kadang-kadang saya sebut Baja, Batak Jawa lebih keren ya, Baja ya. Anak dua yang pertama sudah bekerja, perempuan kerja di Tangerang, dan yang nomor dua SMA kelas 3 di Soperdi ya. Jadi senang sekali. Kebetulan juga kami melayani di tempat ini dan saya sebagai pendeta di sini, dan waktu dihubungi panitia, wah rasanya senang sekali ya. Ini satu penghargaan ya, di mana kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tadi berbincang-bincang dengan kakak pembina, ya saya jadi teringat dulu saya bertobatnya melalui PMK. Di situ saya bertobat terima Yesus walaupun dari kecil sudah jadi orang Kristen ya. Itu semua karena kasih Tuhan. Nah, tema kita adalah ya turn on your light dari Matius pasal 5 ayat 16. Saya buat arti untuk bahasa Indonesianya nyalakan pelitamu ya. Saya pakai istilah pelita saja, lebih keren rasanya ya. Kalau nanti nyalakan lampumu ya nanti pakai saklar gitu ya. Ya, jadi ini pelita. Nah, kenapa perlu menyalakan pelita kita? Nah, tadi dalam drama awal sangat menarik. Itulah keadaan dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gelap. Walaupun saat ini kita melihat sepertinya terang secara dunia, ada lampu-lampu, tapi sebenarnya secara rohani manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia ini ada di dalam kegelapan. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 16 berkata begini, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya. Ya, Tuhan mau apa yang harus kita lakukan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya. Terang sebagai kaum muda, terang sebagai mahasiswa Kristen. Ya, bercahaya di mana? Di depan orang. Supaya ini tujuan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti perbuatan kita berbeda dengan perbuatan pemuda-pemuda yang lainnya yang belum di dalam Tuhan. Amin. Harus berani tampil beda. Seperti pujian tadi kan. Ya, harus berbeda. Jangan sama seperti dunia. Nah, nyalakan pelitamu, hidupkan pelitamu. Ada satu ilustrasi saya membaca di satu bagian. Ya, ini saya mau bertanya buat kita. Ada seorang buta membawa lentera atau pelita. Nah, saya mau bertanya, orang ini buta, kira-kira bermanfaatkah dia membawa pelita? Tidak ya, dia buta tapi dia bawa pelita, ada manfaatnya enggak? Yang bilang enggak ada manfaatnya coba angkat tangan. Wah, ini seperti di kampus aja ya, dulu ya lagi. Yang bilang enggak ada manfaatnya, angkat tangan. Enggak berani, enggak apa-apa, angkat tangan aja. Oh, yang bilang bermanfaat, 1. Oh keren, ya, 2, oke. Ini ceritanya begini, dia ini pergi dari rumahnya pagi-pagi sekali berjalan menuju wihara. Berarti kita tahu ceritanya dari dataran Cina ya. Jadi pagi sekali, kemudian dia bertemu dengan biksu di wihara. Kenapa kamu pagi-pagi sekali datang dan tidak bawa lentera? Nah, dia bilang saya buta, saya nggak perlu itu. Jadi saya jalan saja. Kenapa tahu kamu jalan ke sini? Saya pernah dituntun orang ke sini dan saya tahu jalan ini. Maka pagi-pagi sekali saya berangkat ke sini untuk berdoa. Nah, singkat cerita mereka cerita banyak tentang kitab suci.
Nah kemudian dia berdialog dengan biksu tersebut. Sampai akhirnya malam. Nah kemudian setelah malam dia berkata, biksu punya lentera tidak? Untuk apa? Kamu kan buta. Ada, saya mau pakai. Ini yang menarik. Loh, kan tadi kamu bilang kamu datang gak bawa lentera karena kamu buta. Kamu gak bisa lihat, kamu tidak perlukan lentera itu. Kenapa sekarang baru minta lentera itu? Jawabannya begini. Lentera ini penting buat saya, memang saya nggak lihat jalan, saya buta. Tetapi ketika saya menyalakan dan saya berjalan, orang lain lihat saya, sehingga dia tidak tabrak saya. Nah bermanfaat nggak orang buta itu bawa lentera? Tepuk tangan buat yang tadi bilang bermanfaat. Kadang-kadang kita lihat pikiran kita ya, saudara lakukan sesuatu, mungkin saudara nggak berpikir ini bermanfaat atau tidak, atau mencelakakan orang atau tidak. Nah orang buta ini akhirnya berjalan di dalam kegelapan. Dan dia tidak takut. Ya dia hanya hafal saja jalan itu, tetapi dia membawa lentera. Sehingga orang yang datang ketika ditanya kenapa bawa lentera? Ini malam, ada orang yang akan sedang berjalan menuju rumah mereka dari pekerjaan, dari mana-mana saja. Kalau mereka tidak lihat saya, mereka menabrak saya. Jadi lenteranya menyala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dunia ini sudah berada di dalam kegelapan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ini sangat penting bagi kita ketika kita merayakan Natal. Ya, Prahmen yang pertama tadi di awal. Itu sejarah, itu nggak bisa kita lupakan, itu fakta, itu kenyataan. Dan oleh karena manusia pertama jatuh dalam dosa, semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Ini menjadi penting kenapa Yesus datang ke dunia. Kenapa ada Natal. Ini persoalan dan ini adalah persoalan yang utama di dalam kehidupan umat manusia. Nah sebagai pemuda Kristen, mahasiswa Udayana dari berbagai fakultas. Tadi saya tanya Bung Andre, dan ini ada dari berbagai fakultas. Wah luar biasa, saudara kompak, saudara bersatu. Nah sebagai pemuda Kristen, mahasiswa Kristen, apa yang saudara lakukan dalam dunia yang gelap ini? Apa peran saudara? Apakah kita lahir ke dunia, hanya lahir saja, kuliah saja, nanti bekerja, hidup, kemudian mati? Tidak. Ada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan pilih kita? Mengapa Tuhan pilih saudara? Dalam dunia yang gelap ini ada yang harus kita buat. Ya, di tempat yang gelap yang dibutuhkan hanya satu, terang. Dibutuhkan terang dan dunia sedang membutuhkan. Dulu saudara dan saya ada di dalam kegelapan. Nah, apa yang harus kita punya supaya kita dapat menjadi terang dan terang kita bercahaya? Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah nah kita harus memiliki terang itu. Pastikan dalam kehidupan kita jangan sampai bertahun-tahun merayakan Natal, tapi terang sesungguhnya belum ada pada kita. Kita harus memiliki terang itu. Dalam Matius 5 ayat 14 berkata begini, kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Loh, masa saya terang dunia? Saya kan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saya nggak punya terang itu dengan diri saya sendiri. Kamu adalah terang dunia. Tuhan berkata kepada murid-murid, Yesus berkata kepada murid-murid, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bagaimana kita menjadi terang jika kita tidak memiliki terang itu? Jadi pastikan bahwa kita sudah memiliki terang itu. Amin. Tadinya kita gelap, kemudian terang itu datang. Dan kita berada di dalam terang itu, maka kita pun jadi terang. Hanya kepada orang-orang yang memiliki terang, dia dapat menjadi terang dunia. Dan saudara adalah orangnya. Amin. Pemuda Kristen, pemuda yang luar biasa ini. Saya katakan saudara luar biasa. Punya kemampuan yang hebat. Ya, bukan secara kebetulan, ada maksud Tuhan. Di mana saudara
dapat kuliah di Udayana dari berbagai fakultas. Artinya ada yang istimewa yang saudara miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Ini harus dihargai. Tetapi apalah artinya itu kalau hanya secara dunia, tetapi saudara tetap ada di dalam kegelapan. Saudara hanya akan menikmati dunia saja, kemudian akhirnya mati dan masuk neraka. Sia-sia. Bagaimana supaya kita memiliki terang? Kita harus percaya dulu kepada Yesus, kepada terang itu. Terang itu adalah Yesus itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 1 ya, di ayat 14 berkata begini. Yohanes pasal 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Inilah yang diperingati setiap orang pada saat perayaan Natal. Diingatkan kembali. Peristiwanya sudah kurang lebih 2023 tahun yang lalu peristiwa itu. Dan setiap tahun kita peringati. Kita rayakan dengan sukacita. Karena kita sudah memiliki terang itu. Kita sudah lahir baru. Saudara sudah lahir baru. Ada amin? Amin? Ya. Kalau saudara tidak punya terang, bagaimana saudara menjadi terang? Saudara akan tetap ada di dalam kegelapan kalau saudara tidak memiliki terang itu. Dan Yesus datang, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Yesuslah yang menerangi setiap orang. Dan Yesus ada di dalam hidup kita. Maka terang Yesus yang ada di dalam hidup kita akan terpancar, akan terlihat. Akan terjadi perubahan dalam hidup saudara ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Terjadi perubahan. Tidak lagi di dalam kegelapan dan tidak suka di tempat yang gelap. Amin. Mahasiswa Kristen tidak suka di tempat yang gelap ya. Coba lihat kiri kanan. Jangan di tempat gelap, katakan. Senggol dong dikit aja. Jangan suka di tempat gelap. Saudara tahu kan tempat gelap itu di mana ya? Oh, di Bali ini luar biasa. Kalau saudara nggak hati-hati bisa di dalam gelap. Tapi tentu tidak, kita anak-anak Tuhan. Kita sudah memiliki terang. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini masalah utama dalam dunia ini. Terang itu sesungguhnya sudah datang. Terang itu sudah ada. Dan bagi setiap orang yang meresponinya, dia datang kepada terang itu. Kemudian dia memiliki terang itu. Terang yang kita miliki akan terpancar. Maka dikatakan, kamu terang dunia. Pastikan diri kita sudah memiliki terang itu. Amin. Sudah memiliki terang itu, yakin? Atau mungkin akan tergoncangkan. Hati-hati, anak-anak muda biasanya dalam pergaulan. Ada cowok ganteng, ini untuk nona-nona. Kaya raya pula itu. Ke kampus bawa mobil, mobil mewah. Ya, kemudian dia menggoda saudara. Udah ganteng, kaya raya, baik hati, tapi belum percaya Yesus. Dan dia berkata, udahlah ikut saya saja, tidak usah ikut Yesus. Kamu akan nyaman. Saya biayai uang kuliahmu dan seterusnya. Kira-kira nona-nona bagaimana? Mau tergoda? Halo, tapi tidak menyembah Yesus. Tinggalkan saja Yesus dan kita nikmati dunia. Apa jawab nona-nona? Tolak dia. Amin. Coba katakan kiri kanan, tolak dia. Lah, tolak dia. Enggak, kalau ada yang senyum-senyum, ada yang senyum bilang, jangan tolak dia Pak Pendeta. Terus gimana? Selamatkan dia. Wah, ini lebih keren. Selamatkan dia. Bisa enggak? Bisa. Oke, kalaupun saudara akhirnya berkata susah nolak dia, tapi saya juga tidak akan lepaskan Yesus. Terus bagaimana dong? Terang kita berikan kepada dia, supaya akhirnya dia pun menjadi terang. Amin. Tambah jiwa, bersorak-sorai. Amin. Tadi dengan
Pembina kita bincang-bincang, kalau satu orang saja ini membawa jiwa, menerangi dua orang aja, dua orang dalam gelap kita datang, di sini ada 150 kali dua, berarti 300 orang sudah dapat terang. Malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya. Tapi menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan jikalau saudara tinggalkan Yesus hanya gara-gara si dia. Ini satu peringatan. Saudara tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena kita sudah memiliki terang, maka Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya, menjadi berkat, bersinarlah. Orang akan melihat. Dari mana orang melihat terang kita bercahaya? Dari perbuatan kita. Perbuatan kita yang baik, kasih kita kepada orang lain. Ya, di mana kita peduli kepada orang lain, mendoakan orang lain, kita aktif dalam pelayanan, kita aktif melayani Tuhan, baik di kampus, di luar kampus, keluarga, kita memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Di situ terang kita bercahaya. Amin. Kalau kita sudah memiliki terang itu, maka dengan sendirinya terang itu akan terpancar. Enggak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Dulu saya latar belakang ya hidup kacau juga ya di jalanan. Gak suka ngomong kotor segala macam lah, biasalah. Nah suatu ketika saya ternyata masuk sekolah teologi. Baru hanya semester 2 begitu pulang ke kampung ya. Terus ada teman lama ketemu. Dia sendiri yang bilang, ya saya Agustinus, Agus kok kamu beda ya? Beda apanya? Kok gaya bahasamu sudah beda? Padahal saya nggak buat-buat. Ya, kok kayak pendeta? Padahal saya belum pendeta, baru sekolah teologi aja. Kok kayak pendeta? Apakah saya buat-buat? Enggak. Saudara ada terang di dalam diri saudara, maka terang itu akan terpancar. Amin. Terpancar, bersinar. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Inilah yang kita rayakan itu. Yesus datang ke dunia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pastikan dalam hidup kita sebagai mahasiswa Kristen, ya, harus yakin bahwa kita adalah pribadi yang memiliki terang dan akan berdampak positif kepada banyak orang. Amin. Dahsyat. Saudara diberikan oleh Tuhan kepintaran, kepandaian. Ya, dan itu tidak saudara gunakan untuk dunia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika orang melihat perbuatan kalian, orang berkata, siapa itu? Oh, dia mahasiswa Udayana, orang Kristen. Wah, luar biasa, pantas ya, baik sekali orangnya. Amin. Suka senyum orangnya, amin. Enggak marah-marah orangnya, amin. Ada yang terus marah. Bawa kendaraan rapi, enggak ngomong-ngomong, enggak gitu, sopan, selalu pakai helm, ikutin peraturan, amin. Aminnya dikit, amin. Orang Kristen loh, saudara, orang Kristen loh. Nama kita itu adalah di belakangnya anak-anak Tuhan. Jadi gini loh, kalau kita dalam keadaan mabuk, terus ditahu, oh ini anak Tuhan kok mabuk, maka nama Tuhan itu loh, tanggungan kita itu yang luar biasa di situ. Jadi jaga diri kita. Maka dikatakan terang bercahaya, tampilkan gaya hidup yang memuliakan Tuhan, tampilkan gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Mungkin dunia berkata kamu kolot, kamu kampungan. Terserah, orang dunia bisa berkata begitu, tetapi kita tetap pertahankan hidup yang terang itu. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, kata firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memiliki terang itu. Waktu saya tahun 90 masuk di salah satu kampus di Kalimantan Barat, saya dari kecil udah Kristen. Nah, karena orientasi ya, ospek gitu ya, jadi harus ikut pembinaan. Nah, tadi KTB. Saya bilang, saya nggak pernah memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi hari ini, kok kayak anak sekolah minggu sih, saya bilang. Saya mau lari, saya nggak mau ikut pembinaan dari kehidupan saya. Tapi karena itu wajib,
Dan saya melihat senior-senior, kakak-kakak tingkat yang di PMK itu, wah luar biasa. Mereka mendoakan kami, mereka melayani kami, mereka memberitahukan firman kepada kami. Dan lahir barunya saya di PMK. Ya, saya terima Yesus di situ. Ikuti saya berdoa, ya saya ikuti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya buka hati terima Yesus. Di situ saya mengakui. Dan itu awalnya agak sulit. Masa seperti itu? Tapi kemudian firman Tuhan diberitahu. Ini loh ayatnya, ini oh ya baru saya tahu. Lama saya nggak ngerti tentang ini. Nah kemudian saya memiliki terang itu. Beda. Pastikan hidup kita beda. Sebelum terang itu ada pada kita, betul kita terlalu gampang hidup secara dunia. Tapi sekarang tidak, harus bercahaya. Amin. Pastikan saudara sudah memiliki terang itu. Atau mungkin ada di antara kita pada malam hari ini yang baru merasa, oh ya saya punya terang ya. Atau belum, mulai ragu-ragu. Pastikan saudara punya terang itu. Pemuda atau mahasiswa Kristen tidak boleh mengurung diri, tidak boleh berdiam diri. Pelitanya harus menyala, jangan redup, jangan menjadi serupa dengan dunia. Harus jadi berkat, amin. Harus jadi berkat. Ya, kebenaran firman Tuhan yang kedua, ya kita harus memancarkan cahaya dalam dunia. Tadi kita harus memiliki terang, artinya memiliki Yesus, artinya percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu yang pertama, baru kita bisa menjadi terang. Setelah kita menjadi orang percaya, kita sudah lahir baru, pastikan cahaya itu terus memancar dari kita. Jangan redup, jangan tidak berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bahwa ketika Yesus memilih kita, bukan kita pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita, dan kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Luar biasa, pemuda Kristen, mahasiswa Kristen harus memancarkan cahaya itu. Matius 5 ayat 15 berkata begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Kita nyalakan pelita, kemudian kita taruh ke bawah, gak ada gunanya. Tapi kita taruh ke atas, sehingga menerangi. Sesuatu yang dahsyat terjadi ketika saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, terang kita bercahaya. Dan inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita harus menjadi berkat. Ya, jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai dunia menarik kita kembali. Jangan sampai kita menutup mata dengan kegelapan itu. Nah, Alkitab berkata begini, ketika kita melihat seseorang sedang berjalan menuju neraka, karena mereka belum percaya kepada Yesus, maka kita harus segera merampas mereka. Rampas segera, jangan biarkan mereka berjalan menuju maut itu. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus saudara kerjakan di lingkungan kampus, di tempat kos saudara, di tempat pekerjaan saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Cahayanya harus terus terpancar, jangan redup dan jangan sampai padam. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan redup. Jangan redup. Dunia menggoda kita. Saya masih ingat waktu KTB tahun itu, ya kami waktu itu hari Jumat. Saya bilang, ngapain lagi ya, kita mau doa-doa cukup hari Minggu saja. Kadang-kadang begini, minggu depan juga kan hari Minggu, jadi minggu ini kita off dulu lah, nggak usah ke gereja. Kan minggu depan juga kan hari Minggu. Saya nggak tahu punya nggak kesamaan dengan saya waktu itu. Jadi kapan-kapan aja bisa gereja kok. Jangan terlalu serius lah tentang agama. Jangan terlalu serius tentang Tuhan. Nikmati aja dunia ini. Dan celakanya pernah saya menjadi provokator. Waktu di awal-awal itu saya justru ajak teman untuk tidak beribadah. Saya bilang ngapain ibadah-ibadah. Kita kayak anak kecil, kayak anak sekolah minggu aja. Kita udah dari kecil sudah orang Kristen kok. Nah kemudian
Saya ajak malah keluar, kami nonton ke bioskop sana, tinggalkan persekutuan. Tetapi Tuhan itu baik, amin. Kemudian ada rasa bersalah, kenapa saya tinggalkan? Jadi saya nggak dipaksa, hati nurani boleh dikatakan, kok ada dorongan untuk ikut ya, ikut KTB ya, kok ada dorongan ya, akhirnya oke deh, saya terlepas nggak usah lihat gereja mana karena PMK tidak mendirikan gereja, tidak atas nama gereja. Oke, penting Alkitab dibahas. Kemudian mulai cinta. Nah, kemudian akhirnya betul-betul cinta firman Tuhan, membaca dan menikmati. Apakah saudara sudah pernah menikmati firman, rasanya tidak mau bergerak dari tempat duduk karena asik membaca? Pernah ya? Bukan berarti lupa perkuliahan, tidak. Ya, saya melihat senior-senior itu wah kuliahnya bagus-bagus nilai mereka, tetapi iman juga mereka mantap. Ini yang Tuhan mau. Jadi memancarkan cahaya dalam dunia, jangan redup, ya jangan berdiam diri, bahkan jangan sampai tidak menyala pelita kita. Artinya kita harus jadi berkat. Tuhan panggil saudara, Tuhan panggil saya supaya kita menjadi berkat. Menjadi berkat. Ya, ini pengalaman saya tadi yang saya sampaikan. Saya bersyukur karena ada kakak-kakak tingkat yang punya hati mencintai Tuhan. Dan ketika ada mahasiswa baru, mereka mendoakan. Saya tahu sendiri, kenapa kalian lakukan ini? Wah, mereka katakan, kami dipanggil untuk itu. Ya, jadi didoakan. Nah, saya harap nanti saudara juga sudah mendoakan mahasiswa baru nanti. Amin. Tadi bicara dengan kakak pembina hampir sekian ribu ya, tiap-tiap tahun anak-anak Tuhan, dahsyat. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara adalah orang yang luar biasa, pilihan Tuhan. Jadi tetap bercahaya, orang yang luar biasa, orang pilihan Tuhan harus bercahaya, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu orang yang luar biasa. Bercahaya, jangan redup, jangan berdiam diri. Lakukan sesuatu, pikirkan pekerjaan Tuhan, cahaya, terus orang akan lihat, luar biasa. Sampai satu ketika, mungkin ada seseorang akan berkata, saya bertobat karena kakak itu. Saya sudah alami, saya bertobat karena ada kakak tingkat yang melayani saya. Dan waktu saya sakit parah, waktu itu mereka melayani saya. Tiap hari berdoa buat saya. Dan ada kuasa kegelapan waktu itu menyerang saya. Dan mereka berdoa ya di sekretariat PMK berdoa katanya. Malam ini saudara kita ini kayaknya akan mati. Ayo kita berdoa. Dan betul malam itu malaikat maut datang hendak mengambil saya. Itu pengalaman supranatural yang saya alami pertama. Dan besoknya mereka bertanya, tadi malam ada apa? Kami sudah berdoa. Dahsyat. Jangan kalian berpikir sia-sia berdoa. Tidak. Saya terselamatkan malam itu karena tim di PMK berdoa, merebut. Karena mereka tahu ada serangan kuasa kegelapan waktu itu. Dan puji Tuhan, saya boleh berdiri seperti ini karena ada kakak tingkat di PMK yang melayani saya. Haleluya, amin. Tadi kakak pembina tanggung jawabnya luar biasa. Tapi upahnya juga luar biasa karena kemuliaan yang dari Tuhan, amin. Semangat dimanapun saudara nanti berada. Dan kebenaran firman Tuhan yang ketiga adalah, ini jangan lupa, isi minyak dalam pelita supaya cahayanya jangan menjadi redup dan padam. Inilah tantangan kita. Saudara tidak cukup berkata, aku terima Yesus, aku percaya, aku sudah setia melayani, aku aktif di PMK, aku ikut KTB, tapi ya saudara tidak berjaga-jaga. Ya, isi minyak dalam pelita. Saya melihat kebenaran ini di mana pada saat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ada kalanya kita merasa lemah iman kita. Ada kita merasa kok sepertinya enggak bergairah dalam hidup ini. Ada kalanya iman kita kok sepertinya hancur. Tapi kalau minyak kita persediaannya tetap, jangan khawatir. Tidak akan
redup, tidak akan padam. Ketika 5 gadis yang bodoh ini meminta, 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan diri, yang lengkap pelita dan minyak berkata, oh maaf, kami tidak bisa berbagi. Karena kalau mau pelai datang, kamu gak dapat, aku gak dapat. Jadi lebih baik kamu pergilah membeli. Nah dikatakan ketika 5 gadis bodoh pergi membeli dan mereka datang, sudah terlambat. Tertutup sudah pintu. Wow, sedih bukan? Mari gunakan waktu yang ada. Isi minyak kita, persiapkan diri menghadapi tantangan yang ada. Jangan lemah, ya. Terus kita melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan Allah. Ya, di ayat 3 berkata begini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada persiapan dalam masa penantian. Mari lakukan sesuatu, benahi diri. Nah Rasul Paulus, ya, ketika dia melayani, dia seorang pemberita Injil. Tidak perlu kita ragukan imannya. Dia tadinya yang mau menganiaya orang percaya. Dia mau memusnahkan iman orang-orang percaya. Tetapi kemudian dia percaya kepada Yesus karena berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia melayani. Tapi satu pernyataan yang luar biasa. Ya, Paulus sebagai pemberita Injil memperlengkapi dirinya sedemikian rupa supaya jangan sampai ditolak. Ia menjaga hidup kudus dan dengan setia melayani sampai garis akhir. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 berkata begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku. Ini yang terus kita kerjakan, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Beberapa waktu yang lalu, ya ada seorang hamba Tuhan melayani di kampus kami di STI, dan dia tadinya bukan orang percaya. Tetapi kemudian dia percaya kepada Yesus karena ada orang Kristen. Dan orang Kristen ini memberitahukan tentang Yesus kepada dia ketika dia mabuk. Dia mabuk, dia cerita, bersaksi. Tapi sekalipun di dalam keadaan mabuk, ternyata cerita itu melekat kepada saudara kita, ya, orang yang belum percaya tadi. Akhirnya dia terima Yesus, menjadi sekolah teologi dan jadi pendeta sekarang di Bali ini. Tetapi teman yang memberitahukan itu hidupnya tidak berubah. Kita tanya, bagaimana dengan yang memberitahukan itu? Orang Kristen, sama, masih mabuk-mabuk terus, belum bertobat. Tapi dia sudah nyampaikan firman. Jadi jangan sampai kita nggak bertobat. Bapak Ibu, Saudara, ya ini mahasiswa, Saudara biasa di Jumat, Bapak Ibu. Ya saudara kaum muda sudah bertobat, amin. Mahasiswa sudah bertobat. Jangan sampai bisa ngasih tahu gitu loh, ngasih tahu kamu bertobat tapi kita sendiri nggak bertobat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ya isi minyak, perlengkapi diri kita, latih diri kita, kuasai diri kita, hidup yang benar, kudus. Memang bukan karena usaha pekerjaan kita memperoleh keselamatan, tidak. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita hidup kudus di hadapannya, sebab Dia kudus adanya. Nyalakan pelitamu. Bagaimana bisa menyala? Bagaimana bisa terang terus pelita kita? Pastikan dalam hidup ini bahwa kita sudah memiliki terang itu. Amin. Percuma kita merayakan Natal, tapi Yesus tidak ada di dalam hidup kita, tidak ada di dalam hati kita. Tidak kita miliki terang itu, maka tidak bisa kita menjadi terang. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan. Karena terang itu sudah ada pada kita. Miliki terang itu. Pastikan kita bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terang itu sudah ada padaku. Dan terang itu akan bercahaya di dalam aku. Kita harus terus memancarkannya. Jangan biarkan redup. Jangan karena satu masalah pergumulan saudara kemudian jauh dari Tuhan. Jangan. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, tetaplah bercahaya, terang yang ada pada kita. Dan jangan lupa terus membenahi diri. Kita harus mengisi minyak
dalam pelita kita. Ini masa penantian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami anak-anak-Mu, secara khusus mahasiswa, mahasiswi Udayana, yang malam hari ini kami bersama-sama merayakan Natal. Mengingatkan mereka supaya pelita mereka terus menyala, pelita mereka terus bercahaya, karena mereka sudah memiliki terang itu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang selama ini ragu-ragu tentang iman percayanya kepada Yesus Kristus, malam hari ini Roh-Mu bekerja, mengingatkan kepada kami, mengingatkan mereka, sehingga mereka tanpa keraguan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan kami terus memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, supaya terang itu terus bercahaya. Pakai kami semua Tuhan, pakai anak-anak-Mu, pemuda-pemudi ini, mahasiswa, pakai Tuhan, seturut kehendak-Mu, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami terus mempersiapkan diri kami, selagi kami hidup, kami persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Meteraikan kebenaran firman bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa.